Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat al-kiram, kaum muslimin di mana saja Anda berada, yang senantiasa dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah kita laksanakan malam 17 Ramadan yang lebih kita kenal dengan malam Nuzulul Quran. Lalu apa landasan dasar yang menjadi realisasi kita dalam kehidupan? Apakah itu di bulan suci Ramadan ataukah selepas kita ditinggalkan Ramadan? Inilah aplikasi relaksasi Ramadan dari Al-Quran yang sudah hampir setiap waktu kita interaksi dengannya. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita mengenal dan mengetahui bagaimana sejarahnya Al-Quran diturunkan. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam 3 proses. Kemudian Al-Quran disimpan di Lauhil Izzah, di Lauhil Mahfuz, di langit ke-7. 2 kali Allah berikan wahyu tersebut melalui para malaikatnya. Lalu kemudian disimpanlah di Lauhil Mahfuz sampai dalam proses yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menentukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk Allah, sebagai insan yang akan menerima wahyu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Lalu apakah yang pertama kali diturunkan? Ayat berapakah atau surat apakah yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril? Sahabat al-kiram, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sering kita dengar, sering kita pahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat merasa ketakutan, amat sangat merasa tidak percaya diri ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan wahyu pertama yang akan diterima oleh Rasulullah. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu amat sangat lelahnya disuruh membaca ayat atau wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Begitu amat sukar dan sulitnya. Lalu Rasulullah mengaku di hadapan malaikat Jibril, "Ya Jibril, aku ini ummi, aku tidak mampu bisa membaca." Lalu disemangati oleh malaikat Jibril, dirangkul, dipeluk dengan penuh
kesungguhan oleh malaikat Jibril, karena ini wahyu pertama yang akan diterima Rasulullah. Lalu dengan motivasi yang luar biasa dari malaikat Jibril, akhirnya diterimalah wahyu pertama, wahyu Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu turunlah surat Al-Alaq, atau dimulai dari Iqra. Makna Iqra, apa makna daripada Iqra tersebut? Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu, yang menciptakan langit, bumi serta isinya, serta kita semua. Lalu kenapa Allah menurunkan wahyu yang pertama ini dengan kalimat bacalah? Seharusnya kita ambil pelajaran bahwa setiap sesuatu yang baru, sesuatu yang baru kita ketahui, otomatis kita dibutuhkan untuk membaca, dibutuhkan untuk mengerti lebih awal, dibutuhkan untuk mempelajarinya. Inilah dahsyat dan luar biasanya Al-Quran. Dengan kalimatnya Allah menyusun dengan kosakata terbaik, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Artinya apa? Karena yang kita hadapi semua, yang kita ketahui bersama bahwa apapun yang ada di hadapan kita, maka kita perlu membaca atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang terjadi, hamparan bumi, alam serta isinya ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Kiram yang dirahmati Allah, karenanya kembali kita menyadari bahwa kitab suci kita, Al-Quranul Karim, perintah pertamanya bukan menafsirkan, perintah pertamanya bukan membuat irama dan bacaannya bagus, tapi justru perintah pertamanya adalah bacalah. Ini momen yang paling baik buat kita menghayati diri kita sendiri. Apakah kita sudah mampu membaca ayat-ayat Allah, ataukah kita memang belum ada keinginan untuk belajar supaya bisa membaca? Ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Kiram yang dirahmati Allah, akan ada pertanyaan selanjutnya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan? Lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quran di bulan haji, di bulan Rajab, atau di bulan-bulan lainnya? Lalu kenapa di bulan suci Ramadan? Ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Kiram yang dirahmati Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan menjadi salah satu bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebanyak, atau selama proses penurunan Al-Quran tersebut adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdapat 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Karenanya alangkah indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyematkan Ramadan menjadi bulan ibadahnya orang-orang beriman. Karena saum Ramadan hanya mampu dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Lalu dalam prosesi puasa atau saum tersebut, Allah memilih untuk menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran di bulan ini. Untuk siapa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan hudal linnas. Al-Quran diturunkan untuk manusia, seluruh manusia. Luar biasanya puasanya bagi orang-orang yang beriman. Tapi kitab suci yang diturunkan hudal linnas, untuk semua manusia. Bukan lagi Allah bilang hudal lil muttaqin, hudal lil muslimin,
hudal lil mu'minin, tapi Allah berikan Al-Quran ini hudal linnas, sebagai petunjuk buat seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Buat apa tujuannya? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran inilah yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Kiram yang dirahmati Allah, meyakini bahwa Ramadan benar-benar bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Saat-saat ini sering kita lihat di media, berapa banyak orang-orang luar non muslim berbagi takjil. Berapa banyak orang-orang non muslim yang berjualan takjil. Berapa banyak orang-orang non muslim yang mendapatkan kebaikan dan keberkahan di Ramadan. Karenanya jelas bahwa Ramadan ini Allah berikan bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki empati untuk bersama-sama menjadikan Ramadan sebagai bulan atau momen terbaik untuk berbuat baik. Juga Allah sematkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran Allah turunkan untuk semua manusia, untuk kebaikan seluruh alam. Apa yang tidak ada di Al-Quran? Dari kita buang air kecil sampai kita melakukan hubungan badan antara suami istri, semua diatur di dalam Al-Quran. Dari kita akan berangkat tidur sampai kita kembali mau tidur, semua diatur dalam Al-Quran. Dan rata-rata ketika kita ikuti aturan dalam Al-Quran, insya Allah perjalanan hidup kita mendapat kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Kiram, Ramadan ini mari kita relaksasi, kita sama-sama memacu semangat kita agar kita lebih bisa istiqamah di setiap Ramadan, bisa bertambah nilai-nilai yang kita baca, bisa bertambah kualitas dan kuantitas bacaan-bacaan kita, dan mudah-mudahan setelah Ramadan itu menjadi kebiasaan yang baik yang kita laksanakan dari peninggalan bulan suci Ramadan. Demikianlah yang dapat kami paparkan, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.